Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kakak di ibadah minggu kali ini. Pemberita firman kali ini adalah Bu Vera. Sebelum kita mulai ibadah, kakak persilahkan adik-adik untuk saat teduh terlebih dahulu. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Mars PT. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami waktu untuk beribadah pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan berkati adik-adik, kiranya dapat mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya. Tuhan berkati juga hamba-Mu, Bu Vera, yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik tetap berdiri, kita akan naikkan satu pujian dari KJ3, Kami Puji Dengan Riang. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 3. Mazmur 95 ayat 1 sampai 3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Demikian pembacaan Mazmur, adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita memasuki pemberitaan firman, mari kita menyanyikan dari KJ 440 di Badai Topan Dunia. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Kita sudah ada lagi di hari yang baru dalam bulan yang baru anugerah Tuhan, bulan Mei, ya. Khususnya hari ini juga kita sebagai pelajar-pelajar sedang merayakan hari apa? Yo, ada yang ingat? Hari Pendidikan Nasional, ya, 2 Mei.
Nah, dalam sukacita kita di hari ini, kita bersama-sama merayakan hari pendidikan. Terlebih lagi kita punya kesempatan untuk apa? Untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Tuhan yang ada di dalam sejarah. Kami bersyukur ya Tuhan, jika hari ini lagi kami boleh bersama-sama menikmati ibadah Minggu Persekutuan Teruna GPIB. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Sampai pada saat ini kami siap menikmati akan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Tolonglah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti apa yang kami baca. Kami memahami maksud Tuhan, dan Tuhan tolong kami untuk melakukannya. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan. Kami anak-anak teruna-teruni-Mu telah siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini didasarkan pada kitab Nabi Hosea. Nah, buka dulu Alkitabnya. Kitab Nabi Hosea, di mana Perjanjian Lama ya. Hosea pasal 1 ayat 1 sampai 9 yang berkata demikian. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu." Demikianlah firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sehat. Hari ini kita melihat lagi satu sejarah dalam perjalanan bangsa Israel.
Apa yang dilihat di dalam catatan firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya, kekudusannya. Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada umat pilihannya. Sedikit kita melihat bahwa ketika bangsa Israel kembali dari Mesir, lalu mereka masuk tinggal di tanah Kanaan, setelah kurang lebih hampir 400 tahun ya di Mesir, mereka ditawan di sana, menjadi budak di Mesir. Tuhan melepaskan mereka untuk kembali ke tanah nenek yang diberikan kepada nenek moyang mereka Abraham, yaitu Kanaan. Waktu mereka tiba di Kanaan, di sana sudah banyak bangsa-bangsa yang lain, bahkan bangsa Kanaan sendiri. Dan mereka tinggal bersama-sama dengan mereka. Orang-orang Israel tinggal bersama-sama dengan bangsa Kanaan yang punya kebiasaan-kebiasaan dan kepercayaan kepada Baal, kepada dewa Baal, bukan kepada Tuhan Yahweh, Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Nah, dalam kehidupan mereka bersama, bahkan bangsa Israel ini sudah ikut-ikut dengan kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Kanaan itu. Mereka ikut ketika bangsa Kanaan yang meyakini bahwa hasil bumi mereka dan kesuburan tanah mereka itu adalah pekerjaan dari dewa-dewa mereka. Dan mereka itu dewa kesuburan mereka, dewi kesuburan itulah yang disembah oleh bangsa Kanaan. Dan orang Israel ikut-ikutan. Mereka juga mempersembahkan korban-korban untuk dewa kesuburan, untuk dewi kesuburan, orang seperti yang dilakukan oleh orang Kanaan. Mereka lupa kepada Tuhan Yahweh Allah mereka itu, yang adalah pemilik hidup, yang adalah pemelihara kehidupan mereka. Mereka sudah lebih memberi hati mereka, pikiran mereka, hidup mereka sama dengan bangsa Kanaan yang ada di sekitar mereka, menyembah kepada dewa Baal. Adik-adik, di dalam Perjanjian Lama banyak sekali cara Tuhan yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan untuk menunjukkan kasih-Nya, kekuatannya, kuasanya ya, juga kekudusannya. Nah, salah satu bagiannya adalah seperti yang kita baca dalam bagian firman Tuhan pagi ini. Ketika dikatakan di dalam bagian firman Tuhan di ayat yang kedua, Tuhan memerintahkan kepada Hosea, nabi yang dipilih Tuhan saat itu, untuk pergi mengawini atau kawin dengan seorang perempuan, yang di sini Alkitab memakai bahasa seorang perempuan Sunda. Itu sama dengan seorang pengkhianat. Jadi kita bisa katakan bahwa Nabi Hosea diperintahkan Tuhan untuk kawin dengan seorang perempuan pengkhianat. Untuk apa? Mengapa seorang nabi harus kawin dengan seorang wanita pengkhianat? Inilah cara Tuhan untuk memberi pengertian, memberikan pelajaran kepada bangsanya Israel melalui perkawinan Nabi Hosea dengan perempuan yang bernama Gomer binti Diblaim ini. Tuhan mau tunjukkan, ini loh perbuatan bangsa pilihan yang dikasihinya, yaitu Israel, yang telah berkhianat kepada Tuhan. Nah, kita lihat bersama-sama.
apa yang terjadi dalam perkawinan Hosea dan Gomer. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, lalu dikatakan perempuan itu melahirkan, ayat 3, perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Yang pertama nama anaknya diberi nama apa? Yisrael. Lihat apa maksud nama ini. Di ayat 4 dikatakan demikian, berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu. Di sini maksud nama Yisrael artinya apa? Bahwa Tuhan menghukum Israel. Tuhan menghukum Israel akibat daripada perbuatan mereka, khususnya keluarga Yehu, karena telah membunuh, telah tidak setia, telah tidak taat kepada Tuhan. Bagaimana Yehu ketika menjadi pemimpin Raja Israel waktu itu, justru dia membawa umat Tuhan untuk tidak setia kepada Tuhan. Kita bisa baca dalam bagian-bagian sebelumnya. Lalu dikatakan sesudah Yisrael lahir, yang kedua mengandung lagi, dikatakan ibu ini, ibu Gomer, melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Lo-ruhama. Lo-ruhama diberi nama untuk menunjukkan apa dikatakan di ayat yang ke-6. Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel. Lo-ruhama menunjukkan bahwa Tuhan tidak akan sayang lagi kepada Israel. Lalu kemudian dikatakan di situ apa? Tuhan akan beralih, dikatakannya dia tidak sayang kepada Israel. Ini di kerajaan utara yang ibu kotanya di Samaria. Dikatakan bahwa Tuhan justru dikatakan akan menunjukkan kasih sayangnya, menyayangi kaum Yehuda di selatan. Bahwa Yehuda yang akan mengalami kemenangan, Yehuda yang akan mengalami kasih setia Tuhan. Dan luar biasanya di sini dikatakan keberhasilan Yehuda itu bukan karena apa? Bukan karena panah, bukan karena pedang atau alat-alat perang, tapi karena kasih Tuhan yang menyelamatkan, yang mengasihi mereka. Lo-ruhama berarti Tuhan tidak menyayangi lagi umat Israel di kerajaan Israel atau kerajaan utara. Dan Tuhan akan menyayangi Yehuda, suku Yehuda di kerajaan Yehuda. Sesudah disape Lo-ruhama, kemudian mengandung lagi dia anak yang ketiga. Dikatakan dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Lo-ami. Nah, Lo-ami artinya apa? Apa maksudnya dengan nama Lo-ami ini? Di sini dikatakan, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukan Allahmu. Lihat, 3 anak. Yang pertama namanya Yisrael, artinya Tuhan Allah menghukum Israel. Yang kedua, Lo-ruhama artinya apa? Tuhan tidak menyayangi lagi Israel dan menyelamatkan Yehuda. Yang ketiga, Lo-ami artinya Tuhan tidak lagi menjadi Tuhannya Israel. Bahkan dikatakan mereka bukan lagi umatku, bukan lagi umat Tuhan. Dengan kata lain apa? Mereka dibuang oleh Tuhan, ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, inilah yang menjadi gambaran contoh dari perkawinan Hosea dengan Gomer.
Ini menjadi gambaran daripada akibat pengkhianatan dari Gomer atau istilahnya istrinya Hosea tadi. Wanita pengkhianat tadi menggambarkan pengkhianatan umat Israel yang disebut bangsa pilihan Tuhan, yang disebut umat kepunyaan Tuhan. Mereka sudah tidak lagi mengingat siapa Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Mereka sudah tidak lihat lagi atau tidak mengandalkan Tuhan lagi ketika mereka dalam kesulitan. Bahkan ketika dikatakan mereka dibuang lagi, mereka tidak lagi mau mengingat segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Mereka lupa. Mereka melupakan semua yang Tuhan sudah lakukan. Mereka tidak lagi mengutamakan Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau dari kehidupan mereka sebenarnya? Dari contoh ini kita melihat bahwa yang Tuhan mau dari kehidupan bangsanya umat Israel, kepunyaannya adalah mentaati Dia, mengutamakan Dia dalam seluruh kehidupan. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dapat dari bagian firman Tuhan ini? Perenungan pada pagi hari ini mengajak kita untuk kembali lagi mengingat siapa kita. Saya dan adik-adik semua, kakak-kakak layak, para orang tua kita, papa mama di rumah semua adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Dan yang Tuhan mau dari kita yang telah dikasihinya, yang telah diselamatkannya, dalam segala hidup kita, kita mengutamakan Dia dalam segala hal. Dalam pendidikan, dalam pergaulan, dalam permainan kita. Jangan sampai karena pergaulan kita justru melupakan Tuhan. Seperti bangsa Israel tadi yang bergaul tinggal bersama orang Kanaan, lupa kepada perbuatan-perbuatan Tuhan. Ada pergaulan yang menyehatkan, ada pergaulan yang tidak sehat. Mari kita berani untuk sungguh mengandalkan Tuhan, untuk sungguh berkata tidak kepada yang tidak sehat, dan sungguh mau mengutamakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita ke depan. Tuhan memberkati kita. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali ya Bapa, bahwa kekudusan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, Engkau tolong kami untuk tetap setia dan taat kepadamu ya Allah. Dalam segala kehidupan kami, baik saat kami di sekolah, dalam belajar kami, maupun juga dalam pergaulan bersama dengan sesama kami, bahkan saat kami di rumah seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau tolong kami senantiasa dalam segala segi hidup ini untuk tetap mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Biarlah sungguh Tuhan pimpin dan tolong kami, sehingga dengan semua itu kami boleh tetap setia dan taat kepadamu ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan akan semua anak-anak-Mu ya Bapa, dimanapun berada. Khususnya Tuhan di hari ini ketika bangsa kami ya Tuhan mengingat rayakan Hari Pendidikan Nasional, kami mau berdoa untuk teman-teman kami, pelajar-pelajar, siswa-siswi yang ada di seluruh Indonesia di tengah situasi pandemik ini Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa belajar tatap muka secara langsung, kami harus belajar melalui online seperti ini. Tuhan, mari Engkau tolong ya Tuhan, beri semangat kepada
kepada kami semua, baik yang ada di kota-kota maupun yang ada di desa-desa di pelosok. Tuhan berkati para guru-guru, pembimbing-pembimbing kami. Tuhan tolong mereka dan berkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan yang kudus, terima kasih. Khususnya Tuhan, kami teruna-terunimu. Tuhan pimpin dan berkati kami senantiasa dengan semangat dan sukacita melakukan tanggung jawab kami, menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan setiap hari, bahkan seperti ini di hari Minggu. Begitu juga Tuhan dalam tanggung jawab kami sebagai siswa-siswi sekolah. Tuhan, kami bersyukur untuk semua kami yang sudah menyelesaikan ujian di SMP maupun juga yang ada di SMU. Bahkan ya Tuhan, dalam proses yang menghadapi ulangan-ulangan, mari Tuhan tolong kami semua. Berkati kesehatan kami, berkati akal budi dan kepandaian kami Tuhan, sehingga dalam ulangan, hasil ujian dan sebagainya, kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan para orang tua kami, berkati mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, berkati mereka dalam pergumulan-pergumulan hidup, terlebih ya Tuhan dengan kesehatan mereka. Biarlah Tuhan jaga kami semua di dalam perlindungan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kakak-kakak layan kami, pengurus-pengurus Pelkat yang ada, Tuhan berkati. Terpujilah Engkau Allah yang kekal dan kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahannya kepada orang tua, lalu orang tua akan menyerahkannya ke gereja. Kita angkat satu pujian dari NKB 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Tuhan berikan berkat yang melimpah bagi mereka Tuhan. Tuhan berkati juga persembahan ini kiranya berguna bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita telah di penghujung ibadah hari ini. Mari kita nyanyikan dari Kidung Muda Mudi 109, Buatlah Pelitaku Terus Menyala. Hingga fajar aku
ibadah kita pada hari ini. Adik-adik semua, mari berdiri untuk bersama kita menikmati akan berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya adik-adik, kita telah di penghujung ibadah hari ini. Kakak ucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bu Vera dan kepada kakak-kakak tim musik dan tim multimedia. Dan untuk ibadah selanjutnya akan diadakan online tetap, dan tetap pantengin di grup WhatsApp dan Instagram PT Immanuel Bung Karno. Bangun rumah pakai bata, istirahatnya makan roti. Cukup sekian perjumpaan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, selamat hari Minggu adik-adik.